sih. Saya masih inget banget direkturnya Citylink pas kita presentasi 9 perusahaan juga. 9 perusahaan lolos 3. Pas di 3 besar ini itu kan presentasi semua di depan direksi. Saya masih ingat banget direktur utamanya ngomong, bukan direktur utama, direktur niaganya ngomong gini. Auri, dia bilang gitu kan, kamu tahu kan kamu masih baru, kamu belum ada pengalaman. Kenapa kita harus pilih kamu? Hai guys, balik lagi di ceritanya Flux. Kok gak ngomong gitu sih? Wajar aku ngomong soalnya baru pertama. Oh iya, masih kaku ya. Gak enak kalau kita tiba-tiba baru mulai tiba-tiba kompak, takutnya nanti dikira talent bayaran. Jadi ini natural ya. Dikira KOL kan? Dikira KOL. Makro lagi. Kalau saya yang nano. Jadi kita di sini tuh ingin menceritakan sesuatu, berbagai hal, video yang menarik, inspiratif, tentunya nggak ngebosenin dan pastinya nyegerin. Iya, jadi semua ceritanya tuh tentang Flux nih. Di sini ada pertanyaan. Nah, Anda melihat? Ya, saya juga tidak. Pokoknya kita akan bercengkrama dengan anak-anaknya Flux. Dan pertama, sebelum kita bercengkrama dengan semua anak-anaknya Flux, yang pasti harus menghadap ke rajanya dulu. Penasaran siapa di belakang dengan Flux? Iya. Nah, saat ini sudah di... Ini siapa? Kenalin. Oh iya. Aduh, panas. Hostnya diatur sama bintang tamu. Ketahuan kan siapa yang jadi hostnya? Jadi gue di sini Daud, Gua sini Male. Dan kita di sini mau ya yang tadi kita udah jelasin bahwa kita sini mau ngobrol-ngobrol tentang ceritanya Flux. Dan pertama kita harus ngadep dulu sama rajanya. Nah, Boleh dikenali dulu rajanya. Kenalin dulu ini. Kita mau nanya. Saya Anas Auri dari CEO-nya idenya Flux. Jadi hari ini anak-anak punya ide yang menarik banget. Let's do something. Intinya kita cuma pengen bagi-bagi inspirasi biar semua orang bisa dapat inspirasi dari apa yang kita ceritakan. Kayak segitu aja. Nah, buat kalian teman-teman semuanya yang ngira kalau sebenarnya brand-brand ini membuat sesuatunya sendiri termasuk promosi, branding sebagainya, itu salah. Bukan salah. Pasti ada kami. Pasti ada. Di belakang itu semua. Ya inilah kami di sini dan inilah head kami, CEO kami juga, ayah kita juga. Ya, benar. Ini juga kalau teman-teman semuanya belum pernah melihat siapa itu King Midas, sama kita bertiga di sini juga belum pernah lihat. Nah, ngomong-ngomong soal King Midas nih, King Midas itu kita sering dengar kalau King Midas tuh identik banget dengan idenya Flux karena ada cerita di baliknya. Pengen tahu dong apa itu idenya Flux dan why kan sejarahnya itu kayak gimana? Oke. Jadi buat yang belum tahu idenya Flux, jadi basically kita adalah bergerak di bidang advertising dan digital agency. Jadi kita mikirin segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi komunikasi. Baik itu yang larinya sifatnya ATL, BTL ataupun digital. Tapi emang yang kita fokusin lebih ke kreatif strateginya dulu sih. Kreatif strategi. Nah, ini kalau dalam membuat kreatif strategi ini kira-kira yang dilibatin elemen apa aja gitu. Maksudnya mungkin teman-teman di sini semua aku kurang tahu nih. Misalnya ramuan-ramuannya itu kayak gimana gitu. Oke, sebenarnya buat mencari ide gitu kan, segampang kita pergi ke toilet aja sih. Jadi kadang-kadang ide tuh sering ketemu di sana. Enggak, cok. Segampang itu gitu ya kan. Kalau gampang gitu kita nggak dibayar, gitu ya kan. Nah jadi untuk memproses buat nyari sebuah ide itu mah nggak gampang banget dan nggak bisa dilakukan oleh satu orang gitu kan. Jadi bicara kreatif strategi ini bicara all team gitu kan. Baik dari si plannernya, baik dari si anak sosial medianya, artnya, desainernya, sampai ke kreatif directornya, itu semuanya copywriternya juga pun gitu kan. Jadi semuanya tuh harus saling berkesinambungan nih, semuanya harus kerjasama. Kita mikirin objektif dari klien apa, habis itu kita rembukin bareng, baru kita cari idenya, baru kita keluarin strategi-strategi seperti apa gitu. Jadi emang ini bukan kerjaan yang gampang gitu kan, ini benar-benar butuh kerja sama tim gitu kan. Jadi kerja sama tim harus semuanya harus bagus gitu kan, nggak bisa cuma yang kopinya bagus kalau artnya jelek sama aja bohong. Gitu, kopi bagus, art bagus, tapi kalau dari sisi plannernya nggak siapin yang lengkap ya
percuma juga gitu. Jadi emang kerjaan ini bicara all team sih. Kita pengen tahu lebih ke prosesnya sih, kayaknya tuh dari nama idenya Flux tuh kan? prosesnya seperti apa. Nggak mungkin kan Koko yang tadi di toilet tiba-tiba idenya apa ya? Bukan itu Mas ya. Bukan Flux yang itu. Bukan. Jadi pengen tahu itu proses idenya Flux. Yakin ini pasti banyak panjang banget proses karena sebuah emas pun harus diproses kan. Kalau ini. Oh, ini bicara tentang si Dari company-nya si sendiri. company-nya dari sendiri. awalnya Gitu ini ya dari kan. mana Jadi itu? kalau boleh dibilang awalnya itu saya mulai bisnis ini dari kamar tidur. Yang nggak lebih gede dari Kamar ruangan tidur. inilah gitu ya kan. Jadi waktu itu mulai Flux dari tahun 2006 itu udah mulai. Lulus kuliah 2006, tapi 2006 udah mulai. Cuma waktu itu sistemnya masih panggilan. Oh, panggilan? Iya, saya bekas cowok panggilan. Wah. Bukan yang itu gitu. Okay. Tapi ketika ada orang butuh desain segala macam, saya dipanggil. Oke, ibu maunya gini-gini, saya bisa kerjain. Jadi waktu awal-awal banget sebelum lulus kuliah udah nurusin Flux, tapi waktu itu namanya masih Flux Design. Flux Design. Jadi emang fokusnya lebih ke desain. Nah, bikin logo, kalender, company profile, brosur, iya semacam hal desain-desain kayak gitulah. 2006 lulus kuliah langsung jalanin Flux, tapi waktu itu masih seorang diri. 2007 baru ada desainer 1, habis itu nambah 2. Dan seiring dengan berjalannya waktu makin gede, akhirnya baru di tahun 2018 idenya Flux baru kita pivot berganti ke advertising. Nggak lagi cuma sekedar graphic design doang yang cuma sekedar bikin brosur, kalender, ya nggak kayak gitu kan. Jadi PR emang switch-nya agak berat sih. Pas kita switch ke advertising, saya berpikir kita harus ganti nama karena nggak bisa bawa nama Flux Design lagi. Nah, proses pencarian namanya kita berpikir waktu itu saya sama Boy cari ide apa ya namanya gitu ya kan. Udah banyak banget mikirin, tapi akhirnya sesimpel kayak kenapa enggak kita cuma pengen kayak gini. Ketika orang ngelihat apapun yang kita kerjakan, mereka kan bilang, wah ini bagus banget nih hasilnya. Ini idenya siapa? Idenya Flux gitu ya kan. Jadi idenya brand siapa? idenya beranak nasi. Jadi emang pas kita pengen setiap orang ngelihat campaign apapun yang kita kerjakan, mereka dapat something, mereka bilang wah ini bagus, ide siapa ya, idenya Flux. Jadi that's why kita bikin nama jadi idenya Flux. Beralih dari Flux Design ke idenya Flux. Kira-kira begitu. Dan semuanya filosofinya pun berubah, yang cara kita komunikasi pun berubah. Kita rubah semua sih jadinya. Dari kamar mandi. Tadi di awal ngomongnya dari kamar mandi, ide itu bisa aja kapan aja muncul. Dan si Koko Aur ini membuat idenya Flux ini dari kamar tidur. Nah, kalau gue sendiri nih, kalau di kamar mandi nih, apa di kamar tidur, nggak pernah kebayang bikin usaha, nggak pernah bikin. Kepikirannya nyari genre. Nah, kira-kira kalau lu misalnya di kamar tidur lu mikir apaan sih? Kok tiba-tiba di kamar tidur ya paling habisin diri untuk me time sih, nggak pernah untuk mencari duit lagi di kamar tidur. Tidak pernah terpikirkan. Pengennya rilis aja gitu apa emosi dan lain-lain. Orang-orang kalau masuk ke kamar tidur ya tidur. Ya. Bapak satu ini kamar tidur bukan tidur, bikin perusahaan. Bisa. Suka ya. Jadi unik banget. Tapi pengen tahu kok masih inget gak nih project pertama kali, mungkin sebelum ada nama Flux Design, atau project pertama kali yang kau inget, wah ini kayaknya emang gua harus lewat sini nih gitu. Ada gitu kan. Jadi ada 2 fase yang waktu zaman Flux Design yang dulu nih. Pertama kali itu dapat kerjaan dari gereja. Jadi di salah satu jemaat gereja ada yang ngasih kerjaan itu bikin kayak buku tahunan buat para direktur bank lah. Itu pertama kali dapat project dari dia tuh gitu kan. Jadi suruh ngerjain, bikin invitation-nya, bikin buku undangannya, bikin flyer-nya, bikin banner-nya, semuanya deh gitu kan. Jadi itu cikal bakal juga nih pupuknya, maksud benih-benihnya itu adalah kita bisa banyak dapat klien corporate bank segala macam ya, karena waktu itu dari awal dapat kepercayaan di situ. Saya fotoin direksi sama inget banget. Pak, kita mau bikin buku tahunan, foto dong Pak di sini, duduknya bagus nih Pak, posenya gini. Cepat habis itu jualan. Saya bergerak di bidang desain nih Pak, kalau ada butuh apa-apa boleh ya bantu gitu kan. Jadi pertama kali dapetnya itu dikasih dari orang gereja. Tapi kalau project yang kedua ini yang saya cari sendiri, saya ingat banget waktu pas masih ngerintis itu kirim, waktu itu zaman masih pakai fax. Saya nge-fax 200 perusahaan gitu ya kan. Terus habis itu nelfonin satu-satu juga, nge-fax juga langsung satu yang tembus. Itu perusahaan properti. Dari 200 yang dikirim yang satu tembus. Wah.
gitu ya. 199 Anda pelit semuanya. Dan ada yang baru nyoba sekali, ada lemah. 199 kan nggak lihat perkembangan kami sekarang, kalian nyesel. Masih ada file faxnya banyak banget gitu kan. Satu tembus perusahaannya Adi. Waktu itu bikin logo, brosur, terus habis itu flyernya, wording wallnya, semua satu set. Itu project pertama kali tuh yang berhasil telepon satu persatu. Satu persatu diteleponin. Satu gitu ya, satu teleponin, suruh kirim fax, kita kirim fax dulu gitu kan. Nah ini penasaran nih. Kira-kira nelpon siapa nih? Sendirian kok, sendiri gitu ya. Serius Semua sendirian? yang foto juga tadi. Apa? Yang foto. Yang foto apa? Yang foto si bapak-bapak. Oh, waktu itu ada teman kuliah. Jadi waktu itu Oh. saya yang pengarah gaya, desain sendiri, dia yang fotoin gitu kan. Jadi kalau yang tugas itu ada teman yang fotoin. Tapi waktu yang pas nelpon itu sendiri. Wih. Saya masih ingat banget waktu pas saya mau telepon sendiri nih, saya udah bikin nih di komputer nih. Hai, titik, saya Yohanes Auri dari Flux Design. Saya bergerak di bidang gini segala macam. Saya udah bikin skripnya, udah pede banget. Waktu itu pas udah bikin skrip ini udah pede, telepon. Pertama kali telepon saya inget banget tuh. Hai, bacain dong di layar kan. Hai, saya Yohanes Auri dari ini segala macam. Kita bergerak di bidang ini. Pertama kali saya telepon saya masih inget banget. Cewek tuh waktu itu ibu-ibu udah ngomong gini. Oh, saya nggak butuh kayak gitu-gitu. Telepon langsung ditutup. Iya. At that time itu mental saya langsung down banget. Susah kalau emang lawan ibu-ibu. Kita nggak tahu kayak Gitu. gitu. Jadi pas digituin langsung, gue nggak Langsung telepon lagi deh gitu ya kan. Ini kayaknya Percobaan pertama digituin. Itu langsung jatuhnya bener-bener kayak anjir udah bikin capek gitu ya kan, air semua lengkap gitu ya kan. And then digituin itu jatuh banget sih mental sih. Percobaan pertama ya. Percobaan pertama. Kebayangkan 199 lainnya. dari nggak jago gitu kan. Ya akhirnya waktu itu sempet down banget gitu kan. Cuman akhirnya ya namanya seorang pemimpin ya, down boleh, tapi jangan lama-lama lu down gitu kan. Jadi harus bangkit lagi. Saya bangkit lagi ya, saya belajar lagi sampai udah yang level tingkat dewanya tau nggak apa? Saya bisa telepon ke klien sembari ngupil juga berani. Gitu ya kan. Telepon ke klien Iya. sambil ngupil. Ibu gitu ya kan. Saya bilang gini, oh nggak butuh ya udah nggak apa-apa. Tak gitu ya kan, telepon lagi satu lagi gitu ya. Jangan nih, jangan lepas telepon sambil ngupil. Kliennya tahu. Saya nggak bisa Pak. Kenapa bapaknya sambil ngupil? Tahu. Ilustrasinya gitu kan. Udah saking udah terbiasa ya begitulah kira-kira lah gitu kan. Keren banget. Itu kan tentang company. Sekarang tertarik juga nih tentang namanya. Namanya. Dan nama yang paling ini dulu dah dari nama Fluxnya. Soalnya banyak yang ngira Koko tuh Flux Cup. Sebenarnya maksudnya bukan beda. Apakah benar Yohanes Auri adalah Flux Cup? Itu thumbnailnya. Editor jangan lupa nih jadi thumbnail. Flux tuh bukan topeng. Nama Flux. Jadi Flux gini, kalau kalian search di kamus, Flux itu bahasa Inggrisnya ya, continuous improvement to be the best. Indonesianya perubahan terus menerus ke arah yang lebih baik. Jadi ketika saya ngeliat ini nama bagus ya, meaningnya tuh dalam, perubahan terus menerus ke arah yang lebih baik. Karena menurut saya gini, orang kalau dia udah stop, dia diem di tempat, dia nggak maju, itu pasti mati. Setuju. Gitu ya kan. Jadi menurut saya ketika saya ngeliat ini meaning bagus, saya jadiin nama company. Gitu kan. Jadi acara waktu itu namanya Flux Design, and then habis itu kita beralih ke Idea Flux, tetap nama Fluxnya dipakai. Sampai even bisnis terakhir kopi juga namanya Flux. Sudah ke perusahaan lain. Kita ngundang di sini cuma ngundang doang. Tapi nggak mau ada promo-promo. Cuma nih, kalau dilihat-lihat dari logonya nih ya, ada logo 2 bulatan nih. Terus ya ini sih sebenarnya mungkin jadi pertanyaan juga nih, ada 2 logo bulatan nih ya. Ini sebenarnya bisa dijelasin sih. Ini apa gitu. Jadi kalau kalian lihat kan itu di logo U-nya itu kan, itu kan ada bulatan-bulatannya. Itu feng shui-nya bagus banget. Dia ada 2 makna. Ya, kalau ngelihat dari bawah ke atas itu kayak ide-ide yang out of the box. Makanya cerita bulatannya keluar dan makin besar. Ya. Itu arti pertama. Tapi saya lebih suka arti yang kedua ini. Ini lebih penting banget arti kedua. Kalau kalian lihat lagi, itu kan kayak bulatan ada 2 dan masuk ke dalam U-nya kan. Itu menggambarkan duit yang masuk. Gitu ya. Duit yang masuk. Jadi cerita konsepnya ide-ide keluar menghasilkan duit yang masuk. Gitu kan. Tambah budget. Jadi dari logo ini kita tahu apapun yang keluar pasti masuk.
Ya iya dong, apapun yang kita usahakan, Oh, apapun iya, yang kita iya. kerjakan, Benar, pasti benar. akan mendatangkan pemasukan. Ya, Benar. membuahkan hasil. Mendatangkan Kira-kira cuan, begitu. mendatangkan cuan yang gede. Setuju. Cuman harus gede gitu. Nah, ini mau nanya nih, project atau tantangan tersendiri nggak sih buat misalnya ini kan kita ngerjain project buat orang, buat satu brand. Suka dukanya yang paling dirasa sampai sekarang dan paling ngebentuk sampai kayak sekarang, membentuk seorang Yohanes Auri yang seperti sekarang ini apa gitu? Yang paling sedih itu adalah ketika kita ngerjain satu project, kita udah mikirin semuanya, kita udah bikin pitch deck yang terbaik gitu kan, dan kita yakin menang, tiba-tiba terus kalau kalah. Waktu itu yang saya paling inget banget, ini yang bikin saya sempat terpukul juga gitu kan, tapi it's okay gitu kan. Jadi waktu itu kita sempat pitch project gede banget gitu kan. Kita udah dari 9 agensi udah 2 besar. Saya inget banget 2 besar, pas masuk 2 besar presentasi ke petinggi utamanya. Ketika pas presentasi ke petinggi utamanya, saya inget banget tuh, even si direktur utamanya itu cuma dia datang sebentar, cuma dia bilang gini, ini Idea Flux agensi lokal atau bukan? Dia bilang gitu kan. Lokal, oh kalau lokal saya nggak mau. Dia bilang gitu kan, langsung presentasi belum kelar, berapa lama dia langsung keluar. Itu jujur sakit banget gitu, maksudnya kayak oke, gitu kan, karena waktu itu kita 2 besar sama satu agensi multi gitu kan, jadi satu lagi sama idenya Flux gitu kan. Itu sakit banget, maksudnya kita udah lemburin capek-capek gitu ya kan, boy lu dengerin dulu kayak presentasi kita apa, jangan di tengah-tengah lu main kabur gitu kan. Jadi at the time itu bikin rasanya down banget. Dan apakah emang agensi lokal selalu dipandang sebelah mata ya sama agensi? Nah, ini bisa jadi materi selanjutnya. Apakah agensi lokal bisa dipandang sebelah mata? Nah, Selalu dipandang sebelah mata. selalu dipandang sebelah mata. Gitu ya kan, sama agensi multi. Jadi Pertanyaan besar kalau juga ditanya sih itu sih, itu sakit banget sih. That's why pas, tapi justru karena dibikin kayak gitu kita jadi makin kuat gitu kan. Jadi belajar dari situ, kita belajar kayak lu nggak usah dengerin lah, kadang-kadang orang banyak yang menjatuhkan, keep forward aja gitu kan, tetapnya lakuin yang terbaik gitu. Ya nyatanya gitu ya kan, kita masih ada gitu ya kan, gede lagi gitu. Nyatanya kita bikin vlog foya-foya. Atau di Senayan. Gaji nggak dipotong. THR cair. Bisa beli iPhone 11 Pro lagi. Itu lu. Gua nggak bisa. Sombong. Terus dari sekian project, pasti ada project yang Koko paling ingat gitu. Project yang kayak wah thanks God gitu. Iya. Bukan soal materi ya kok, tapi Yes, kayak yes, Koko punya pride, punya bangga, punya sesuatu yang kayak oke, ini project yang mantepin langkah gue gitu. Iya. Citylink gitu kan. Jadi waktu yang kita transisi dari Flux Design menjadi Idea Flux, project Citylink itu project yang gak pernah dilupain karena itu the first time project retainer. Jadi kita nanganin semuanya, nggak cuma sekedar bikin desain dong, tapi kita mikirin kreatif strateginya apa, terus habis itu planningnya mau apa gitu kan, sampai ke medianya pun juga gitu. Itu project terberat dan terbesar yang menjadi cikal bakal berdiri si Idea Flux. Tapi pada saat itu pas masih transisi, saya masih inget banget direkturnya Citylink, pas kita presentasi 9 perusahaan juga, 9 perusahaan lolos 3. Pas di 3 besar ini itu kan presentasi semua di depan direksi. Saya masih ingat banget direktur utamanya ngomong, bukan direktur utama, direktur niaganya ngomong gini, Auri, dia bilang gitu kan, kamu tahu kan kamu masih baru, kamu belum ada pengalaman, kenapa kita harus pilih kamu? Waduh. Gitu, wiset gitu ya kan. Tertantang. Aduh, gimana nih gitu ya kan. Ya udah saya ngomong terus terang apa deh, Pak, yes, Flux Design memang masih baru, waktu itu belum ganti nama. Iya. Flux Design memang masih baru, tapi Bapak lihat kita dari 9 agensi bisa jadi 3. Itu karena kita bisa ngasih ide-ide yang fresh, yang seger. Saya bilang gitu kan. Nah gini deh Pak, boleh nggak kalau saya bilang gini ke Bapak, coba dulu pakai Flux 3 bulan. Kalau Bapak nggak ngerasa ada kinerja dan Bapak nggak cocok, kita boleh cut kapan aja. Waktu itu saya ngomong kayak gitu ke direktur, dan saya ngomong terus juga Bapak boleh komunikasi langsung ke saya gitu kan, kita bener-bener kerjain bareng gitu kan, nggak ada lagi namanya tingkatan Bapak nggak bisa ngomong ke siapa, saya akan hadir bener-bener buat project Citylink ini gitu. That's why mungkin si direktur waktu itu melihat kayak ini anak muda, dia bener ngomong gitu. Terus kedua
humble kali ya gitu ya kan, karena kalau dari agensi yang lain ya agak beda lah gitu kan, cuma kita doang berani ngomong bapak mau apa ya kita bisa ikuti gitu ya kan. Mungkin kalau yang lain kan ngatur-ngatur gini gitu ya kan, itu sih kayaknya yang dia suka sih. Jadi menurut saya nggak akan pernah bisa lupa ketika dapat project itu keadaan semua totally berubah banget ya, akhirnya bisa ada ide Flux sekarang. Jadi kalau nggak ada itu project kayaknya nggak mungkin ada idenya Flux. Kalau nggak ada itu project kita nggak bakal di sini. benar. Mungkin saya sekarang jadi anak motor. Saya mungkin review HP kali. Susah juga. Berarti emang project itu yang memantapkan langkah untuk Bener. bertransisi kayak kita passion baru aja kayak wah gila ini seru banget ya. Lu nggak cuma sekedar bikin visual yang bagus gitu kan, tapi lu masih mikirin nih kenapa orang begini. Setiap apapun yang kita keluarin kita harus pikirin dulu insight-nya apa gitu ya kan, communication idenya apa, kenapa lu bikin seperti ini gitu. Jadi emang gak gampang dan itu justru tertantang banget gitu. Bener. Emang untuk meramu sebuah kreatif strategi itu emang bener-bener sulit karena kita nggak bisa ngasih A, B, C tapi ada celah di D. Itu emang segala strategi itu harus menutup kemungkinan si campaign ini tuh ke arah gagal gitu, bisa dibilang gitu ya. Jadi kita kreatif strategi itu emang bener-bener mateng dan emang bener-bener melibatkan banyak banget kepala di situ. Bener. Koko berarti dulu tuh emang dari start from the bottom berarti ya, istilahnya start from the zero, mungkin sendirian, mungkin akhirnya bertambah-tambah sekarang dan sekarang ada beribu-ribu karyawan. Mungkin kameranya kalau digeser di sebelah kanan bisa lihat ada foto-foto karyawan banyak. Ya berarti emang ada sesuatu sendiri yang ditanamkan di dalam diri sehingga semuanya bisa mantap maju gitu. Walaupun tadi ada kesedihan nelpon sampai 200, tapi sekarang juga bisa berjalan dengan penuh senang, walaupun sekarang juga lagi tertatih-tatih nih karena ada masalah pandemi. Nah, pada saat masalah pandemi ini kok ada sesuatu yang kayak kok bisa gini dan akhirnya kok survive gak? Gitu. Iya, pastilah gitu kan, semua bisnis juga rata-rata kena imbas pasti pandemi ini ya. Yang nggak usah dibilang kayak beberapa klien kita juga kena semua ya kan. Tapi kalau ditanya bagaimana cara menghadapinya sih, satu gitu kan, saya sebagai pemimpin gitu ya kan, yang saya lakukan adalah saya berusaha menyelamatkan dulu apa yang udah ada di tangan saya. Jadi klien-klien yang udah kita pegang dulu yaitu dijaga. Jangan sampai lepas gitu ya kan. Yang dia masih ada bukan karena ada masalah yang benar sama sekali, tiba-tiba jadi karena pandemi dia nggak ada lagi gitu ya kan. Jadi yang kita ada kita jaga dulu gitu kan. Terus kedua gitu kan, orang-orang yang udah kita ada pun yang di sini semua kalian berdua gitu ya kan, ya saya berusaha untuk tetap jangan sampai ada yang dikeluarin gitu kan, tetap dijaga dulu gitu kan. Jangan sampai ada pengurangan gaji dan segala macam, saya udah coba jalanin gitu ya kan. Jadi jaga semuanya lagi down semua segala macam, jangan sampai ada yang udah perusahaannya hilang, tadi tinggalin setim juga gitu ya kan, kacau juga karena gimana juga perusahaan ini ada ya karena kalian berdua lah gitu ya. Jadi menurut saya yang saya jaga adalah satu, klien-klien udah ada kita jaga, kedua tim yang udah ada di kita keep dulu, dan saya agak ngerem record dulu sih gitu kan. Jadi nggak memperbesar ini dulu, apa yang kita ada dulu kita maksimalin dulu aja. Maksimalkan apa yang sudah ada. Yes, bener gitu, karena sekarang lebih baik seperti itu dulu. Jadi jaga aman dulu lah. Maksimalkan yang udah ada, seperti tadinya ada Xbox sekarang ada PS4. Waduh, PS4 tambah, joystick baru, game nggak pernah ketinggalan. Waduh. Ini kerja atau main? Iya, ada banyak miliar juga lagi. Behind seorang Yohanes Auri, kan seorang ayah juga, ayah, seorang pemimpin keluarga juga. Nah itu cara membagi waktunya, kan kita tahu juga nih dunia agensi itu deket banget sama dunia yang lembur, terus masuk Senin sampai Minggu, bahkan Minggu sampai Senin ya paling. Kadang-kadang di situ juga. Nah ini cara membagi waktu nih, gimana nih sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami juga. Iya, itu emang susah sih gitu ya kan, jujur itu susah karena saya pun juga sebagai pemimpin kerjaannya banyak banget.
Itu jadi yang pasti satu minta support dulu sih dari keluarga sih, maksudnya untuk mereka ngerti juga bahwa ini perusahaan lagi berkembang gitu ya kan, apalagi kita bergerak di bidang jasa, sosok pemimpin juga tetap harus ada di perusahaan ini buat ngejaga yang semuanya apa yang dikasih ke klien semuanya udah sesuai dengan standar atau belum gitu kan. Jadi emang agak susah, tapi yang kita bisa lakukan adalah kalau saya sendiri saya minta izin dulu sih gitu ya kan, bahwa emang dari lagi masa-masa begini mau emang harus ngejagain semua dulu, harus capek dulu gitu kan. Biasanya tapi kalau saya ngakalinnya adalah pas udah Sabtu baru ada waktu buat keluarga gitu kan, jadi agak dibagi-bagi gitu kan. Tapi kalau setiap hari kebanyakan yang di kantor ngurusin, dan itu emang udah tahu pasti ada yang dikorbanin. Nah itu ya kan untuk mendapatkan satu pasti yang dikorbanin gitu kan, mau nggak mau gitu. Susah banget kan jaganya. Susah banget jaganya, jaga waktu sampai buka kopinya Flux. Udah sibuk satu usaha, kena pandemi, kena imbas juga, bingung juga mau ngapain, tetap bikin usaha. Keren banget. Tapi ya, Koko punya harapan tersendiri nggak sih idenya Flux pengen kayak gimana? Apa emang pengen gede, pengen banyak klien, atau lebih kayak kedekatan atau dan lain-lain, atau ada harapan lainnya gitu? Atau mungkin pengen go internasional, mungkin nanti kita tiba-tiba disuruh sana nih kamu buka cabang di Jerman. Ini yang Flux namanya Allah. Aduh, kalau ditanya ya gitu ya kan, sebenarnya gini gitu ya kan, step by step gitu kan. Kalau saya sendiri merasa cukup bangga apa yang udah kita lewatin, karena balik lagi boleh dibilang kita mungkin satu-satunya kali ya advertising agency yang tadinya itu latar belakangnya cuma graphic house doang. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa advertising agency yang dia baru tapi emang karena latar belakangnya emang udah di advertising. Saya sendiri pun udah belum ada latar belakang di advertising gitu kan. Tapi balik lagi gitu kan ke salah satu value kita, nekat bilang gitu kan. Nah ini yang saya pengen sampaikan ke semua bahwa saya pun sebagai pemimpin juga nekat. Lu belum ada pengalaman background advertising, lu diriin advertising, but it's okay gitu ya kan. Saya percaya idenya Flux pun ada sebagai suatu perusahaan yang bisa bawa dampak dan berkat buat bagi banyak orang, terutama dari sisi orang-orang yang di dalamnya dulu gitu kan. Karena kalau di dalamnya merasa ada berkatnya, merasa dapat something, baru keluarnya bisa kelihatan juga gitu ya kan. Jadi kalau saya emang pengennya adalah satu, bagaimana sih perusahaan ini itu bisa bawa dampak dulu, bisa bawa berkat dulu, baik yang ada di dalam maupun pada klien-klien yang di luar gitu kan. Sesimpel itu aja sih, saya nggak mau yang sampai wah mau go internasional tuh gimana gitu kan. Buat apa kita go internasional kalau kita jadi cemoohan buat orang lain gitu. Wah si perusahaan itu mah mainnya begini, mainnya gitu ya kan, apa gitu ya. Bercanda yang itu ya kan. Gitu ya kan. Ya jadi pokoknya gitu ya kan. Kalau saya gitu ya kan ditanya apa harapannya, saya pengen perusahaan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu kan, dan bawa dampak orang lihat oke, ada ceritanya, ada inspirasinya gitu ya kan. Lain kalau perusahaan-perusahaan yang gede ya udah gitu sekedar ya, bikin ya udah mau udah ada gitu ya kan. Tapi ini kan kita lihat sendiri cerita di saya dari awal, mulai dari kamar tidur, abis itu saya ngediriin Flux Design pun yang tadinya cuma graphic house, and then kita jadi advertising gitu kan. Ini menurut saya satu langkah besar. Nah tadi Koko singgung soal value nih. Nilai. Kalau kita kan tahu nih value-nya idenya Flux tuh ada 3 kan. Seperti ada yang di belakang mungkin kalau terlihat ada nekat, pakai hati dan bangga. Kenapa ada 3 poin ini kok? Koko pengen jelasin gak tentang 3 hal ini? Tadi nekat kan udah ya. Iya, intinya saya pengen baik yang ada di dalam atau yang keren-keren di luar tuh berasa kalau kita tuh satu, kita tipe-tipe orang yang nekat banget. Misalkan tiba-tiba ada klien yang ngomong, bisa nggak nih idenya Flux bikin campaign yang begini? Oke bisa. Karena apa? Karena kita nekat. Gitu ya kan? Tuh, nekat. Bukan. Nah, apa sih gitu ya? Lalu lupa sendiri. Gitu ya kan. Terus habis itu juga saya pengen nge-push anak-anak yang di dalam idenya Flux untuk bisa nekat do something yang dia belum pernah lakukan. Gitu ya kan. Jadi cobain. Amunya apa kah itu? Maaf, saldo rekening baru masuk dari Koko. Terima kasih.
Ujian. Satu dulu. Satu udah nekat, dia bilang itu kan. Kedua, pakai hati. Ini penting banget gitu kan. Saya pengen siapapun yang kerja di sini, yang ada di dalam tim Idea Vlog, do something terus pakai hati. Karena kalau orang kerja pakai hati itu beda banget gitu kan, dan kelihatan banget hasilnya ini udah benar atau belum gitu kan. Jadi saya push anak-anak supaya apapun itu kerja pakai hati gitu kan. Yang terakhir, kalau kita udah nekat kita kerja pakai hati, kita mestinya bangga akan apa yang kita udah hasilkan. Jadi ini semua yang saya mau coba sampaikan value-nya buat anak-anak internal dan klien-klien pun juga yang pas bekerja sama dengan Idea Vlog juga mereka akan merasakan itu gitu. Nekat, pakai hati, satu lagi apa itu? Bangga. Tapi jujur kalau soal nekat ya kan, kita juga kerja di idenya Flux gitu ya. Kita dapat beberapa hal yang kayak belum pernah kita kerjain, belum pernah kita do something, tapi ketika kita berani dan juga kita bareng-bareng nih, jadi kayak ada sesuatu hal yang bisa jadi pembelajaran gitu. Nekat bukan berarti yang kayak gila-gilaan banget, tapi kita tuh bareng-bareng, jadi kita tahu sesuatu hal yang baru gitu. Iya, karena bagi saya sendiri, nekat itu modal utama. Kalau kita nggak nekat itu kita nggak akan gerak. Ya, kita akan stuck di satu tempat yang sama. Jadi kayak keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman. Ada pertanyaan, nggak tahu tiba-tiba ada tulisannya. Ada satu pertanyaan dari Ed Andre, ini tanya langsung ke Pak Auri. Suka yang besar atau yang kecil katanya. Maksudnya gini apa? Kliennya besar atau yang kecil? Yang benar ada. Ini ada itu tulis pertanyaan yang benar. Oh iya benar. Tapi kok gambarnya beda? Iya. Geser. Besar kecil. Lagi. Nah, ini benar. Kalau saya pribadi gitu ya kan, senangnya yang besar tapi usahanya kecil kalau bisa gitu. Tapi nggak ada itu gitu ya. Iya, Nggak ada. Makanya Gimana pun juga kalau lu mau dapetin yang besar, usaha yang lu lakukan harus besar juga gitu kan. Tapi ada satu gitu kan yang harus kita lakukan adalah kita harus memperkecil hati kita gitu ya kan. Ibarat kata jangan sombong gitu ya kan. Jadi jangan karena lu begini habis lu jadi tinggi hati, jadi besar hati gitu ya kan. Ya kalau menurut saya pengennya kita dapatnya yang besar, tetap usaha harus besar juga karena nggak ada yang namanya dapat besar usaha kecil tuh nggak ada gitu kan. Jadi hasilnya besar, usaha besar, tapi hati kita harus kecil. Nah. Gitu ya kan. Kira-kira begitu. Koko kan juga buat kopinya Flux. Itu dibuatnya dari kamar apa? ternyata namanya sama. Ternyata sama. Enggak, yang pertama dari yang kedua dari adanya ternyata. Dari kamar apa ya? Kan masa pandemi nih pasti di rumah aja kan. Nggak, gitu ya kan. Kopi of Flux gitu kan. Ini balik lagi, ini ada cerita menarik juga buat Kopi of Flux. Kopi of Flux adalah, saya selalu seneng apapun yang kita lakukan itu kalau bisa kita punya cerita buat kita ceritain gitu kan. Jadi ada sesuatu yang bisa lu banggain. Balik lagi ada sesuatu juga yang bisa jadi inspirasi buat orang lain. Balik lagi, saya pengen apapun yang kita lakukan itu harus bisa jadi berkat buat orang lain gitu kan. Kopi of Flux pun juga tercipta bisnis di kala pandemi gitu ya kan. Semua orang lagi turun, semua orang mental juga lagi down gitu kan. Dan ini tercipta ya kita kan ada ruang santai, bukan kamar berarti ruangan santai kita lah. Di situ ada tempat bikin kopinya, ada meja barnya, ada tempat nongkrongnya. Cuma karena masa pandemi kemarin kan itu nggak ada yang ke kantor. Terus habis itu mesin kopi nganggur, udah beli mahal-mahal, baristanya udah mahal-mahal juga gajinya gitu kan. Tadinya ini kan memang fasilitas buat anak-anak kantor gitu. Cuma karena pandemi gini, WFH gini, nggak ada kepake. Ini kan kalian berdua nih yang ngasih ide ke saya nih. Wah, jadi sebenarnya Kopi of Flux ada karena mereka berdua. Kalau nikah jangan. Gitu ya. Ini berdua tiba-tiba bilang gini, kok kan ini di masa-masa pandemi begini WFH, kita kan anak-anak kantor ada jatah kopi. Boleh nggak dijadiin literan aja gitu kan. Saya tadi nggak tahu apa tuh kopi literan gitu, masa kopi ya dijual 1 liter gitu kan, mau kembung gitu ya. Dikasih lihat gitu ya kan, oh iya juga ya, ini bisa jadi bisnis nih, daripada mesin kopi nganggur, daripada baristanya nganggur gitu kan. Ya udah nggak pakai lama, saya riset produknya, emang karena dasar kopi udah enak, jadi tinggal ada refining sedikit, saya bandingin sama beberapa kopi literan lain, menurut saya udah enak, kita punya ciri khas, ya udah go on gitu kan. Balik lagi, saya bukan tipe orang kalau mau bisnis atau memulai sesuatu
tunggu pakai kata tunggu, saya paling anti sama kata tunggu gitu kan. Balik lagi kayak Flux Design, wah mau bikin usaha tapi cuma punya kamar tidur nih, ya udah lu pakai kamar tidurnya gitu ya kan. Walaupun kalau pas ketemu klien gitu kan, kantornya Flux Design di mana? Di kamar. Dibilang gitu kan. Oh enggak, saya ngomong saya ngomong agak Yuk ke kantor gitu. Gitu ya kan. Kantornya Flux Design di Taman Murelir di lantai 2. Di lantai 2. Ya lantai 2 kamar. Iya. Gitu ya kan. Tapi kan saya ngomong lantai 2. Tapi keren juga ya. Keren juga. Gak bohong, dan terlihat keren. Di lantai 2 di Taman Murelir dibilang gitu ya kan gitu. Di sana gitu. Ternyata bener itu kan. Dia udah balik aja gitu kan. Kopi Apus juga udah tahu riset berkenak, ya udah beng langsung aja jual. Gitu kan. Dan ternyata ya sampai sekarang lumayan gitu kan. Bisa jadi pengobat di kala bosen kemarin pas pandemi nggak bisa ngapa-ngapain. Buat yang belum tahu, kalau kerja di idenya Flux tuh dapat gratis kopi setiap hari. Tiap hari kita di Jadi jatah. buat yang mau kerja di idenya Flux nih, sekarang belum bisa lagi bantu. Mungkin bisa klik di bawah untuk mendaftar. Tapi bohong. Ada pertanyaan lagi nih dari sobat saya Apus ini. Katanya hal yang membuat Koko itu terbentuk sampai sekarang, entah itu dari apa, ada faktor tertentu gak sih dari karyawan sendiri itu yang membuat Koko apa sampai sekarang saya yang lihat anak-anak semangat gitu. Ada nggak kira-kira gitu yang Gitu dirasain ya, sama- gitu ya kan. Iya, karena mungkin pemimpin kali ya, gitu kan. Pemimpin itu kan dilihat adalah bagaimana dia menghadapi masalah, sifat-sifatnya dia gimana gitu kan. Apakah dia tipenya yang gampang menyerah gitu ya kan. Jadi saya cuma ngelihat kayak, saya nggak mau kalau kelihatan semuanya tuh ngeliatnya tipe yang gampang menyerah. Jadi makanya walaupun keadaan seperti kayak gini, ya kita tetap semangat gitu ya kan. Saya bilang kan ke semuanya, masa-masa kayak gini pasti akan lewat kok gitu kan. Kita juga banyak project, tinggal nungguin boleh doang gitu. Jadi tolong klien-klien yang nonton ini itu ditandatanganin loh projectnya. Ayolah apa kita Ayolah. Yang sudah keterima lah. ayolah ya. Ya, jadi klien tadi itu kan saya sendiri bilangnya adalah pemimpin harus bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Pemimpin harus bisa jadi contoh buat anak-anaknya. Nekat. Pakai hati. Apalagi sih? Kita harus bangga. Ya, pasti harus. Mau nanya nih, kira-kira Koko ada pesan tersendiri nggak buat anak-anak advertising yang lagi struggle gitu, anak-anak advertising bahkan sesama rekan atau apa gitu, Buat yang lagi. bahkan sama anak-anaknya Flux juga yang sama-sama anak advertising gitu, ada sesuatu moto atau sesuatu atau pesan? hal pesan yang bisa disampaikan biar semakin. Ya ini masa-masa berat lah buat semuanya gitu. Jadi kalau saya bisa bilang ada pesan-pesan nggak gitu kan, tetap semangat gitu kan. Ya, ini udah klise banget sih gitu kan, tapi menurut saya ini penting gitu. Karena semangat itu yang bikin orang bisa jalan. Kalau lu udah nggak semangat, lu udah nggak punya passion lagi gitu, sama lu menyerah, ya mati gitu kan. Makanya saya selalu bilang ke semuanya, ya kita nggak boleh kehilangan passion kita. Kita nggak boleh gak semangat, harus semangat, harus punya passion, dinyalain lagi supaya kita tetap bisa berkreasi dan mengeluarkan ide-ide yang kreatif. Itu aja sih. Keren banget. Gitu. Ya kan? Ya. Kalian semua harus semangat. Gitu. Kalian semua harus semangat. Buat Anda yang nonton di semua platform, ya kita mau memperkenalkan diri bahwa kita ini idenya Flux. We are here. We are here, bahwa di sini ada raja kita, bahwa di sini ada pemimpin kita yang baru saja bercerita tentang apa itu idenya Flux dan kenapa idenya Flux dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk terus lihat kami, bisa lihat kami di sosial media, di Instagram itu adalah @idenya_flux, di YouTube juga ada idenya Flux. Bahkan di LinkedIn juga ada, kalau misalnya ada job apa? Posting ya. Job posting. Nah, apa yang susah ya? Ya udah. Bukan YouTuber. Nah, yang bisa Ulang, rewind. Ya, selesai sudah cerita kita bersama Koko. Jangan lupa like, share, subscribe. Nantikan update-update terbaru selanjutnya dari kami. Ya, Saya Daud. saya Male.
Saya Agus Aurin. Thank you semuanya dan Kembali di ceritanya Flux. nah balik lagi. Dadah.